Oke, salam sehat semuanya. Di sini kita akan belajar mengenai basic device configuration ya dari file PKA 10.4.3. Jadi nanti kalau teman-teman buka filenya akan muncul tiga Windows gitu ya. Nah, yang ini kita akan saja. Oke, sebelum kita mulai mengerjakan, nah kita lihat dulu apa yang jadi ketentuan di sini ya. Di sini ada PT activity-nya. Kita mungkin bisa perbesar. Oke, di sini disediakan addressing table. Ini device dengan interface-nya, kemudian IP address yang masih kosong. Kemudian kita akan tujuannya untuk ini ya. Complete the network dokumentasi. Jadi kita harus melengkapi konfigurasi ini, dokumen ini, kemudian performnya, kemudian konektivitasnya seperti apa. Kemudian yang dibutuhkan di sini ada beberapa poin. Provide the missing information in the establishing table. Kemudian name the router and the second switch. You will not be able to access the switch. Maksudnya adalah kita disuruh memberi nama untuk router dan secondary switch yang kedua, berarti di sini adalah kelas B. Kemudian untuk passwordnya, untuk exact password kita memakai Cisco. Kemudian untuk privilege-nya kita pakai kelas K. Kemudian kita juga bisa melihat hasilnya itu di bagian check result ini ya. Ketika kita klik check result, nah kita masuk ke assessment item. Nah, ini yang harus kita selesaikan ya. Ada kelas B sini, berarti switch kelas B. Kemudian college itu berarti adalah routernya. Kemudian di sini ada student 1, 2, 3, 4 konfigurasi untuk komputer di student 1, komputer student 2 dan seterusnya. Ini kita close aja. Hingga kita akan kembali ke bagian tampilan utama seperti ini. Jika teman-teman tidak ingin ininya ketutup seperti ini, itu teman-teman bisa klik bagian topnya ya, dicentang. Nah, nanti dia nggak akan terminimize gitu. Oke, langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk memberi nama atau mengkonfigurasi di bagian routernya di college ini. Kita klik. Kalau di paket tracer activity itu ada beberapa ketentuan yang kita tidak bisa mengaksesnya ya, seperti misalnya di config ini dia ada larangan tuh ya, use config type is lock ya. Jadi kalau di file PKA kita harus mengikuti apa kemauan dari si pembuat soal seperti itu. Terus lagi kita masuk ke CLI, kita press enter. Kemudian kita akan memberi nama untuk routernya ini dengan nama college ya. Sama kita enable dulu. Kemudian kita beri nama hostname nya college. Sepertinya ada masih salah. Oh ya, sebelum kita masuk ke sini kita harus konfigurasi dulu ya. Berarti langkah pertama adalah kita klik configure, enter, kemudian ini enter aja, baru setelah itu kita kasih namanya hostname. Untuk shortcutnya teman-teman tinggal klik tab, nanti akan langsung muncul hostname itu ya. Terus kita masukkan college. Oke, di sini perbedaannya, jika kita sudah berhasil memberi nama, di sini akan tampil nama college ini ya, seperti yang saya blok ini. Oke, setelah kita memberi nama pada college, kita akan mengkonfigurasi untuk bagian interface-nya ya. Di sini kita dapat informasi di sini bahwa router ini ada IP ya, kita disediakan IP.
128.107.20.0/24 dengan IPv6 nya 2001.2dp8.2a/nya 64, dan ini interface-nya mengarah ke kelas A di bagian yang jaringan pertama ini. Oke, pertama kita ketikkan interface gigabit 000/0, enter. Setelah itu kita deskripsikan bahwa ini deskripsi jaringan dari kelas A ke router college ya, berarti description to kelas A, enter. Kemudian kita tambahkan dengan IP address ip@128.107.20.1 sebagai default gateway-nya, 255.255.255.0 sebagai subnet mask-nya. Kita enter. Kemudian kita juga masukkan untuk IPv6 ya. Jadi langkahnya sama, IPv6 address tab, kemudian kita masukkan 2000.2.2.2.1/64. Oke, kemudian untuk yang lokal linknya kita tambahkan lagi FE 80.2.2.1 link lokal. Oke, kita sudah selesai. Coba kita lihat untuk activity-nya. Completion-nya 14%. Kita lihat check result-nya. Oke, di sini yang sudah tercentang artinya itu sudah terjawab ya, berarti port statusnya masih belum, kemudian bannernya juga belum, password untuk login juga belum ya, enable script-nya juga belum, terus masih kurang gigabit ethernet 01 kan tadi baru yang 00, kemudian IPv6 2001. Oke, itu masih kurang, ini kita akan mengkonfigurasi lagi. Kita close, kita kembali lagi ke yang CLI nya tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke interface yang gigabit ethernet 0/1 ya. Interface kita exit dulu mungkin ya. Interface G0/1. Oke, masuk IP address 128.107.30.1 subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita tambahkan untuk yang V6 nya IPv6 IPv6 address IPv6 address 2.8.2b/2.1/64. Oke, setelah ini kita tambahkan untuk yang FE
80.2.21 V6 address oke. 81 link lokal sebagai link lokal, enter ya, exit. Oke, kita lihat dulu aktivitasnya apakah ada peningkatan atau tidak. Check result and then assessment item. Oke, ini ya, Happy V6 yang 01 sudah, tinggal yang bagian deskripsinya ini belum ya. Oke, kita kembali lagi ke config, kemudian IPv6 kita masuk ke unicast routing, berarti IPv6 enter unicast routing, enter. Kemudian kita akan mendeskripsikan dari college ke yang kelas B gitu ya. Jadi di sini description, kita masuk lagi ke interface int g0/1, kemudian description 2 kelas B, kelas B, no shutdown, enter. Oke, jika kita sudah mengklikkan no shutdown, itu di sini tandanya berubah ya, yang tadi warnanya merah-merah sekarang ada berganti warna menjadi hijau gitu ya. Kita exit ini, kita juga akan mengkonfigurasi untuk no shutdown yang ke kelas A tadi ya. Interface G0/0 no shutdown. Oke, sudah. Exit, kita akan lihat activity-nya, check result gitu. Oke, semua sudah tercentang hijau di sini. Yang masih kurang adalah startup config, kemudian service password encryption, enable secret password, login, sama banner MOTD. Oke, kita akan coba membuat bannernya. Banner MOTD hashtag, mungkin kita pasti pesan akses terbatas gitu ya, akses terbatas. Tanda seru, kemudian kita lagi dengan hashtag lagi, enter. Oke, sudah. Kemudian kita akan membuat secret class, enable secret class dengan line console 0. Kita akan mengset passwordnya untuk line ya, konfigurasi line. Password kita masukkan Cisco, login. Kemudian untuk line VTY nya VTY 015, passwordnya ada juga Cisco login. Kemudian kita exit. Setelah itu kita akan masuk service pass, coba service pass buat encryption, enter aja. Kemudian copy start. Kita exit lagi, copy startup config. Oke, sekarang kita akan melihat yang masih kurang apa, tinggal di cek resultnya.
Oke, password sudah, startup config sudah, service password encryption sudah, unicast routingnya tadi sudah. Sekarang yang belum, oke, untuk bagian router sudah semua. Kita akan masuk ke student 1 2 3 4 atau ke yang kelas B dulu. Kita akan konfigurasi ke kelas B dulu. Oke, kita close. Yang ini tadi juga kita exit. Kita masuk ke kelas B ya. Sama seperti tadi, ada beberapa akses terbatas ketika kita mengerjakan PKA. Untuk config juga terkunci ya, jadi kita harus menggunakan CLI ya. Enter, enable, dan configure gitu ya. Oke, enter. Hostname nya kelas B. Oke, sudah tampil di situ kelas B, sudah terganti switchnya. Kemudian kita akan enable dulu secret classnya ya, enable secret class. Kemudian service password encryption, line console 0, passwordnya adalah Cisco, login. Kemudian kita masukkan line VTY, kemudian passwordnya adalah Cisco, login, exit. Coba lihat activity-nya. Login, password oke, sudah centang hijau. Yang belum adalah banner MOTD, description oke, subnet mas, startup config oke. VTY lainnya sudah juga ada passwordnya. Oke, kita akan masuk konfigurasi lagi. Oke, setelah ini kita akan membuat banner MOTD. Kita masukkan pesan ya, di awal tanda hashtag, akses terbatas gitu ya. Kemudian kita akan konfigurasi untuk VLAN-nya. Enter VLAN 1, IP address. Untuk IP address-nya, karena ini adalah kelas B, berarti di sini kita mengikuti yang 128.107.30.0/24 ini. Berarti kita masukkan di sini 128.107.30.20 255.255.255.255.25 Oke, apakah benar? Kita cek dulu di activity-nya untuk IP address-nya. IP address kelas B, oh ternyata salah ya. Berarti IP-nya bukan 30.20 ya. Coba kita ganti 15 ya. Apakah masih salah? Oke, IP address-nya ternyata benar ya. Tebakannya yang 128.107.30.15. Oke, setelah ini sudah, kita masuk ke description to college
college ke routernya ini tadi ya, router no shutdown, enter. Oke, sampai sini kita exit lagi, kemudian enter, kemudian copy startup config, yes. Oke, kita lihat cek resultnya. Oke, sudah kecentang hijau semua, banner sudah, login, password, basic username sudah, description ini juga sudah. Langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi untuk setiap in device ya, student 1, komputer student 2, student 3, dan seterusnya. Oke, ini kita close lagi, ini kita close. Kita masuk ke student 1, kita masuk ke desktop, kemudian ke IP konfigurasi. Di sini sudah ada IP nya 128.167.20.25. untuk default gateway nya kita copy dari IPv4 address ini, pastekan di sini, kita ganti 1. Kemudian untuk IPv6 nya kita bisa set untuk yang otomatis ya, otomatis. Oke, kita lakukan 2 untuk yang student 2, desktop, IP konfigurasi, kemudian di sini sudah ada, tinggal kita pas 1 dan set automatic. Kemudian langkah selanjutnya student 3, kemudian desktop IP konfigurasi, di sini juga sudah ada 128.107.30.25. Oke, kita kopas di sini, kita ganti 1 ya, ini otomatis. Kemudian kalau saya tidak salah ini sepertinya ada polanya, kita bandingkan dengan student 1, bisa dilihat di sini untuk student 3 128. Oke, 28 ini. Untuk yang student 4 sepertinya akan ada tricky di sini, dan tidak ya, 128.107.20.30. Di sini 4 di kelas B, tapi di sini kan masuknya yang 107.30, maka kita ganti ini 30.30, kemudian kita kopas, pastekan sini, ini 1 otomatis ya. Oke, kita close, kita coba lihat untuk aktivitasnya. Oh, sudah 100% ya, berarti bisa dipastikan semua sudah tercentang dengan hijau. Oke, itu tadi untuk konfigurasi basic ya, basic device konfigurasi. Teman-teman bisa praktek di rumah dengan PKA yang sudah ada gitu ya. Sekarang kita akan mencoba untuk ngeping ya, ngeping dari kelas A ini ke kelas B. Kita masuk coba ke student 1, kemudian kita ke command prompt. Ini tadi saya sudah coba untuk ngeping, sekarang kita coba ping lagi 128.107.30. kita coba kelas komputer yang satunya ya, 30 gitu ya. Kita lihat, kita tunggu sebentar. Oke, berarti sudah nyaut ya. Kita ulangi lagi. Oke, berarti sudah tersambung antara kelas A dengan kelas B itu ya. Sekarang coba kalau kita ngeping kelas B ke kelas A, dari kelas B ke kelas A ya.
ping 128.107.20.25 aja. 25 itu adalah IP address di student 1 ya. Oke, juga sudah tersambung. Demikian untuk latihan basic device konfigurasi. Jangan lupa like, share, subscribe. Jika ada komentar silahkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.